Apa sih itu mobilitas? Mobilisasi atau mobilitas merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak bebas, mudah, teratur, mempunyai tujuan, memenuhi kebutuhan hidup sehat, dan penting untuk kemandirian. Jenis mobilitas. Yang pertama ada mobilitas penuh. Mobilitas penuh yaitu kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas sehingga dapat melakukan interaksi sosial dan menjalankan peran sehari-hari. Yang kedua, mobilitas sebagian. Mobilitas sebagian yaitu kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas karena dapat dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik dan sensorik pada area tubuhnya. Mobilitas sebagian terbagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas sebagian temporer, yaitu kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara. Yang kedua, mobilitas sebagian permanen, yaitu kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap. Adapun faktor yang mempengaruhi mobilitas, yang pertama gaya hidup. Perubahan gaya hidup dapat mempengaruhi kemampuan mobilitas seseorang karena gaya hidup berdampak pada perilaku atau kebiasaan sehari-hari. Contohnya, pola makan tidak sehat dan kurang berolahraga. Yang kedua, kebudayaan. Seseorang yang mengalami gangguan mobilitas karena adanya larangan di suatu adat dan kebudayaan tertentu yang berdampak pada aktivitas. Yang ketiga, tingkat energi. Energi adalah sumber untuk melakukan mobilitas. Agar seseorang dapat melakukan mobilitas yang baik dibutuhkan energi yang cukup. Yang keempat, proses penyakit atau cedera. Proses penyakit dapat mempengaruhi kemampuan mobilitas karena dapat mempengaruhi fungsi sistem tubuh. Sebagai contoh, orang yang menderita fraktur femur akan mengalami keterbatasan pergerakan dalam ekstremitas bagian bawah. Yang kelima, yaitu usia dan status perkembangan. Terdapat perbedaan kemampuan mobilitas pada tingkat usia yang berbeda. Hal ini dikarenakan kemampuan atau kematangan fungsi alat gerak sejalan dengan perkembangan usia. Apa sih yang dimaksud dengan imobilitas? Imobilitas adalah suatu pembatasan gerak atau keterbatasan fisik dari anggota badan dan tubuh itu sendiri dalam berputar, duduk, dan berjalan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh berada pada posisi tetap dengan gravitasi berkurang seperti saat duduk atau berbaring. Jenis imobilitas terbagi menjadi 4. Yang pertama, imobilitas fisik merupakan pembatasan untuk bergerak secara fisik dengan tujuan mencegah terjadinya gangguan komplikasi pergerakan. Yang kedua, imobilitas sosial, yaitu keadaan seseorang yang mengalami hambatan dalam berinteraksi karena keadaan penyakitnya sehingga dapat mempengaruhi perannya dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, mobilitas emosional, yaitu keadaan ketika mengalami pembatasan secara emosional karena adanya perubahan secara tiba-tiba dalam penyesuaian diri. Yang keempat, mobilitas intelektual, yaitu keadaan di mana mengalami keterbatasan berpikir seperti pada pasien yang mengalami gangguan otak akibat suatu penyakit. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi imobilitas. Yang pertama, faktor fisiologis. Yang kedua, faktor psikososial atau emosional. Yang ketiga, faktor perkembangan. Yang terakhir, perubahan sistem tubuh akibat imobilitas. Yang pertama, perubahan metabolisme. Yang kedua, ketidakseimbangan cairan elektrolit. Yang ketiga, gangguan perubahan gizi. Yang keempat, gangguan fungsi gastrointestinal imobilitas. Yang kelima, perubahan sistem pernapasan. Yang keenam, perubahan kardiovaskular. Yang ketujuh, perubahan sistem muskuloskeletal. Terbagi menjadi dua, yaitu gangguan muskular dan gangguan skeletal. Gangguan skeletal terbagi menjadi 4, yaitu perubahan sistem integumen, perubahan eliminasi, perubahan perilaku, dan postur tubuh.